Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke? Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengantar administrasi dan kesekretariatan. Dengan beberapa subtopik ya, termasuk di dalamnya adalah administrasi sebagai cabang ilmu sosial, kemudian sejarah administrasi, dan juga bagaimana sih sudut pandang administrasi. Ya, bersama saya Susan Febriantina. Jangan lupa like, comment, and share my YouTube channel. Karena YouTube channel ini sebagai sarana untuk pembelajaran kita semua. Oke. Yuk kita mulai dari slide yang pertama ya, tentang definisi. Terlebih dahulu tentang ilmu sosial itu apa. Ya, teman-teman juga barangkali sering mendengar ya apa itu ilmu sosial. Bahkan sering dikaitkan ya ilmu sosial itu dengan Homo socius, Homo sapiens dan lain sebagainya. Jadi betul, ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, yakni perilaku manusia sebagai Homo socius, sebagai makhluk sosial. Nah, bahkan Aristoteles sendiri menyebutkan adanya teori zon politikon yang menyatakan bahwa manusia itu cenderung memiliki keinginan bermasyarakat, selalu ingin bersama-sama, tidak melepaskan dirinya dari a part of society, ya, bagian dari masyarakat. Nah, teman-teman, manusia juga selalu melakukan interaksi timbal balik ya. Mereka mempunyai keinginan berkelompok, mereka tidak bisa hidup sendiri, mereka selalu saling membutuhkan, saling tolong-menolong, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah civilization atau peradaban manusia itu sendiri. Nah, lalu berikutnya, what's the meaning of social scientist? Ya, social sciences. Oke, Mackenzie dalam Summa Atmaja 1981 mengatakan bahwa it's all the academic disciplines which deal with men in their social context, atau ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosial, atau ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari manusia dalam segala aspek kehidupannya. Ciri-ciri khasnya, kemudian tingkah lakunya seperti apa, baik perseorangan maupun bersama-sama dalam lingkup besar maupun kecil. Ya, itu yang dimaksud dengan social sciences. Oke, jadi kalau kita sintesiskan ya teman-teman berdasarkan beberapa pandangan para ahli tadi, apa sih sebenarnya ilmu sosial itu? Oke, di sini saya sudah mencoba mengunderline, yellow bold, mencetak tebal kata-kata yang memang merupakan keywords dari ilmu sosial, ya, yaitu adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya. Jadi yang ditelitinya adalah manusia dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya. Baik kebutuhan untuk memenuhi materinya bagaimana, budayanya bagaimana, kejiwaannya bagaimana, serta bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di dunia ini untuk kebutuhan mereka. Inilah yang disebut dengan ilmu sosial. Ya, jadi di dalamnya kita membahas manusia, kita membahas perilaku dan kebutuhannya, termasuk di dalamnya materi, sumber daya, budaya, kejiwaan, dan lain sebagainya. Menarik kan? Nah, lalu bagaimana rumpun social science itu teman-teman? Jadi rumpun social science itu yang dibagi-bagi menjadi, teman-teman juga barangkali masih ingat ya, pelajaran-pelajaran sosial waktu di jurusan IPS ya, atau jurusan sosial waktu di SMA-nya ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi, ada ekonomi, geografi, sosial, politik, hukum, sejarah, dan administrasi. Nah, whatever they are, teman-teman ya, sosiologi, antropologi, dan semuanya itu objeknya tetap sama ya, teman-teman. Kita belajar tentang geografi, ya intinya objek yang diteliti adalah manusia. Kita belajar sejarah, intinya objek materinya adalah tentang manusia. Even kita belajar administrasi sekalipun, tetap objek materinya sama, yaitu manusia. Nah, apa yang membedakan
rumpun sosial yang ada adalah terletak pada objek formalnya atau fokus kajiannya, ya. Fokus kajiannya misalnya sejarah berkaitan dengan fokus kajian yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau yang dialami oleh manusia itu sendiri. Administrasi juga fokus kajiannya tetap berbeda dengan sejarah, lebih kepada bagaimana manusia itu mendokumentasikan ya kehidupannya sehari-hari begitu. Namun objek materinya tetap sama, itu manusia. Nah, teman-teman, kita berikutnya akan melihat ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu dibagi menjadi dua ya. Ada ilmu pengetahuan murni atau pure science, ada juga ilmu terapan atau praktik atau applied science atau seni atau art ya. Ilmu pengetahuan murni itu membentuk dan mengembangkan ilmu secara abstrak. Itu meningkatkan derajat atau mutu. Sementara ilmu terapan atau praktik itu mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat untuk apa? Untuk membantu memecahkan permasalahan manusia atau digunakan dalam kehidupan ya, sehingga bermanfaat. Nah, kita mulai masuk mengerucut kepada administrasi, teman-teman. Administrasi sebagai cabang ilmu sosial. Oke, kenapa administrasi itu sebagai cabang ilmu sosial? Karena salah satunya adalah sebagai fenomenon, ya. Karena administrasi itu, teman-teman, ada di semua bidang kehidupan manusia. Wujudnya ada di mana-mana. Aplikasinya juga ada di dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Ketika kita berbicara tentang sejarah, administrasi juga ada. Ketika kita berbicara tentang bidang pendidikan, dia juga ada. Ketika kita bahkan berbicara tentang sains itu sendiri, maka administrasi juga ada dalam bidang sains. Nah, objek materi atau penyelidikan ya dari cabang ilmu sosial administrasi ini tetap sama, teman-teman, yaitu manusia. Kemudian perbuatan atau tindakan manusia itu sendiri. Nah, sementara objek formal atau fokus kajiannya fokus pada how to relate, how is the relation of human interaction, ya, dan bagaimana mereka melakukan kerjasama. Jadi unsur administrasi itu, teman-teman, perlu dicatat ya. Pertama, minimal ada 2 orang. Kemudian di dalamnya ada kerjasama, ya. Kemudian di dalamnya ada tujuan dan juga ada kegiatan yang dilakukannya apa. Nah, lalu bagaimana kaitan antara administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya, teman-teman? Seperti ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, sejarah, antropologi sosial, psikologi sosial, dan geografi yang tadi disebutkan satu persatu. Jelas itu berkaitan. Di bidang ilmu politik, administrasi juga ada. Ya, administrasi negara, di bidang ilmu hukum juga ada. Administrasi di dalamnya, belum lagi berbicara tentang ilmu ekonomi, juga ada. Administrasi selalu berkaitan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Nah, lalu berikutnya, bagaimana sih asal-usul istilah administrasi? Jadi, teman-teman barangkali masih ingat ya, administrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ad dan ministere, atau secara bahasa Latin, ad plus ministrate, atau administration ya kalau dalam bahasa Inggris. Ad itu artinya membantu, menambah, melayani. Minister itu maksudnya to manage, to conduct, to direct ya. Sayangnya teman-teman, khususnya di Indonesia, administrasi ini mengalami penyempitan makna ya, artinya sangat sempit ya, diartikan sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan tulis-menulis saja gitu ya. Nah, sebetulnya ini adalah imbas dari kolonialisasi Belanda. Jadi pada saat penjajahan Belanda, penjajah Belanda justru memang membatasi orang Indonesia gitu ya, sebagai dalam pemerintahan mereka, rakyat kita diperbolehkan turut andil gitu kan, bekerja, diberi upah, namun hanya sebagai
hanya sebagai tenaga administrasi. Nah, kata-kata hanya sebagai tenaga administrasi ini akhirnya membuat makna administrasi itu menjadi sangat sempit, teman-teman. Hanya berkaitan dengan tulis menulis, hanya berkaitan dengan pembantu gitu ya, pembantu atau orang yang membantu dalam suatu bidang tertentu. Jika kita melihat administrasi itu sangat luas maknanya ya. Oke. Pentingnya memahami sejarah administrasi untuk apa sih, teman-teman? Untuk pertama adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip administrasi yang telah dilaksanakan manusia purba dulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang selalu belajar, termasuk belajar dari sejarah ya teman-teman, dari nenek moyang kita, manusia purba. Kemudian kita juga akan memahami bagaimana sih peradaban kuno, prasejarah, bagaimana mereka memberikan kontribusi awal ya terhadap munculnya kesadaran manusia untuk mereka mau bekerja sama ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui apa? Melalui proses administrasi. Lalu, administrasi juga dikembangkan manusia di zaman prasejarah. Tentu ini bermanfaat bagi kita saat ini. Apakah prinsip-prinsip yang dilakukan di masa prasejarah itu masih relevan atau tidak kita gunakan? Karena kita tidak boleh underestimate ya teman-teman, apa yang terjadi di masa lalu itu bisa saja terjadi di masa saat ini. Kemudian berikutnya untuk mengetahui bagaimana arah perkembangan pemikiran administrasi yang memungkinkan kita akan mengembangkan pemikiran administrasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah bahwa teori administrasi saat ini tentu tidak akan sempurna jika tidak ada teori klasik dulu ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sejarah administrasi. Nah, teman-teman, manusia purba dulu telah menjalankan roda administrasi ya, meskipun amat sangat sederhana ya. Terbukti dengan apa? Dengan peninggalan-peninggalan berupa simbol-simbol yang ada, yang sampai saat ini pun bisa kita lihat bahwa zaman purba mereka telah melaksanakan proses administrasi itu dengan adanya simbol-simbol seperti yang tertera di gambar ini. Banyak di Mesir ya kita melihat gambar-gambar seperti ini. Ini bukan berarti tanpa makna. Ini semua speaks ya, semua berbicara, memberikan makna dan tertulis, terdokumentasi. Di zaman Mesopotamia, administrasi sudah dikembangkan, teman-teman. Melalui apa? Melalui rawa-rawa Mesopotamia pada saat itu, ya, pembukaan maksudnya. Ya, dengan adanya pembukaan rawa-rawa di Mesopotamia, itu menjadi pusat peradaban dan pengembangan kebudayaan irigasi pada masa Paleolitik atau Obsidian setelah 4000 sebelum Masehi. Pada saat itu, pembukaan irigasi itu dimanfaatkan untuk tanah genting Sungai Efrat dan Tigris ya, membuat benteng tanah, terowongan, saluran air sungai, dibangunnya kuil-kuil pemujaan zigurat sebagaimana yang tertera di gambar. Ini adalah salah satu kuil pemujaan zigurat. Nah, tentu teman-teman coba bayangkan bagaimana zaman Mesopotamia dulu mereka kok bisa ya sampai membangun sebuah bangunan kuil pemujaan zigurat yang sangat keren seperti ini, yang sangat kokoh kuat seperti ini, kalau tidak ada fungsi administrasi di dalamnya. Ya, tentulah mereka mencatat berapa banyak batu bata yang dibutuhkan, ya, berapa kemiringan, itu semua pasti tentu tertulis, terdokumentasi. Begitupun di zaman Babilonia, teman-teman. Administrasi di pemerintahan ya pada saat itu bagaimana mereka bisa membuat taman gantung sebagaimana yang terlihat di slide ini ya, The Hanging Garden of Babylon ya. Ini dibangun pada saat Raja Nebukadnezar II ya pada 612 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu 7 keajaiban purba di dunia. How can they create this such amazing building kalau mereka tidak menerapkan administrasi di pemerintahan mereka, dalam perdagangan mereka, kegiatan perhubungan, kegiatan pengangkutan. Ini adalah bahwa pada saat itu teknologi juga telah berkembang
administrasi mempunyai peran di sana. Nah, begitupun di zaman Mesir kuno, teman-teman. Ya, pada 2500 sebelum Masehi, ya, bagaimana orang-orang Mesir itu mengatur Sungai Nil yang pada saat itu dijadikan sumber kehidupan rakyat Mesir, ya, karena Sungai Nil pada saat itu menjadi sumber pertentangan, menjadi sumber perebutan, ya. Barang siapa yang menguasai wilayah Sungai Nil ini, karena air itu adalah sumber kehidupan, maka dia berkuasa. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya sungai ini itu tidak menjadi sebuah permasalahan, tidak menjadi sebuah pertentangan, tapi semua rakyat Mesir bisa merasakan manfaat dari Sungai Nil adalah dengan diberlakukannya birokrasi, administrasi yang terus merambah ke pemerintahannya, militernya, perpajakannya, perhubungan, pertanian, semua diatur oleh administrasi. Pun demikian dengan zaman Yunani kuno, teman-teman. Ya, ini adalah yang digambar merupakan Great Wall of China, ya, benteng di Cina, ya. Dan kita tahu di Cina itu dia mempunyai Sungai Yangtze sebagai sumber kehidupan. Dan disitulah mulai kebangkitan, ya, pengembangan administrasi sebagai seni organisasi, baik juga ilmu ataupun manajemen suatu teknik. Nah, di sini teman-teman terkenal ada 3 tokoh besar, ya, di zaman Cina kuno ini yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan administrasi. Sebagai contoh, yang pertama adalah Confucius. Dia seorang ahli filsafat, dia ahli di bidang kode etik, moral, pendidikan, politik, dan pemerintahan juga. Kemudian ada Mencius atau Mauti, ya, bagaimana dia membuat sebuah sistem approach atau pendekatan sistem dalam pemerintahan. Kemudian Zhou, ya, tentang the Constitution of Zhou atau syarat-syarat menjadi pegawai negeri versi pemerintahan dia itu seperti apa. Itu semua teradministrasi dengan baik. Nah, bagaimana dengan zaman Yunani kuno? Sama ternyata. Ya, munculnya konsep demokrasi bahwa kekuasaan berada di tangan 3 kategori seperti pria, kemudian sudah dewasa, kemudian lahir di Athena, dan ada tambahan orang tuanya juga merupakan warga Athena, ya. Jadi mereka sudah dilibatkan dengan adanya demokrasi itu. Setiap rakyat paling memiliki sedikit, ya, paling sedikit dalam 1 kali hidupnya itu harus menjadi pegawai negeri dan tanpa bayaran. Kemudian untuk menjadi pejabat administrasi juga dilakukan seleksi. Rakyat juga dilibatkan dalam merumuskan kebijakan publik. Nah, ini sebagai bukti bahwa administrasi sudah berjalan sejak zaman Yunani kuno tadi. Nah, bagaimana dengan zaman Romawi kuno? Sama, teman-teman. Ya, walaupun di zaman Romawi kuno tidak terlalu merinci sistem administrasi dengan spesifik, dengan baik, ya, namun bukti-bukti sejarah itu yang memperlihatkan, ya, memperlihatkan dengan nyata bagaimana manusia mampu, ya, pada saat itu mengelola, ya, sistem dalam suatu skala yang besar, khususnya dalam bidang manajemen. Ini yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Coba bayangkan bagaimana nenek moyang kita, mereka mampu membuat Candi Borobudur, ya. Kalau mereka tidak memikirkan matang-matang dan tidak mengkaitkan itu dengan administrasi, ya. Berikutnya, teman-teman, tentang kontribusi perkembangan pemikiran administrasi sebagai seni dan ilmu atau fase sejarah yang berakhir pada 1 Masehi sampai tahun 1 sampai 1886 Masehi. Ya, ciri-cirinya di masa abad pertengahan atau Middle Age, pada saat itu gereja mendominasi kehidupan manusia dan ilmu yang berkembang di masa klasik pun tersingkirkan. Ya, mereka juga menghadapi kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan amat sangat minim. Kemudian administrasi gelap juga, ya, seiring gelapnya sejarah dunia, dan administrasi juga memberi kontribusi pada dasar struktur organisasi, yaitu hierarki otoritas.
Lalu bagaimana dengan masa abad Renaissance? Ya, yang merupakan abad ke-15 dan 16. Di abad ini, kelahiran kembali menghidupkan kebudayaan klasik. Terjadi revolusi budaya, sosial, seni, ilmu pengetahuan, bahkan mengubah Eropa dari gelapan intelektual itu menjadi terang benderang dengan intelektual. Dan makanya inilah juga disebut dengan semakin pesatnya perkembangan administrasi dan pemanfaatan administrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Berikutnya, lalu bagaimana dengan fase modern yang dimulai tahun 1886 sampai sekarang? Ya, dengan adanya revolusi industri di Inggris, munculnya perusahaan-perusahaan besar di USA, akhirnya ini berdampak terhadap tata kelola baru, administrasi baru, organisasi baru, manajemen juga baru, ya, dan masih banyak lagi. Namun teman-teman, kita melihat ya konsep teori yang disampaikan oleh Max Weber and German bahwa teori manajemen birokrasi ya, atau tentang teori manajemen birokrasi. Jadi memang ada. Ya, baik teman-teman, barangkali itu saja terlebih dahulu ya untuk materi kita hari ini berkaitan dengan administrasi sebagai cabang ilmu sosial, sejarah administrasi, dan sudut pandang administrasi. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.